Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, puji Tuhan. Minggu malam hari ini adalah minggu yang terakhir di bulan November, 30 November 2025. Besok sudah 1 Desember. Oh, bersukacita kita Bapak Ibu, karena besok adalah kita memasuki di bulan yang terakhir, di suasana Natal. Banyak mendengar di berbagai tempat suasana malam kudus. 2000 tahun yang lalu Yesus telah lahir untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Tuhan punya rencana yang sempurna buat setiap umat manusia, supaya barang siapa percaya tidak binasa kepada Dia, Yesus, mendapatkan hidup yang kekal. Itu mari kita berterima kasih kepada Tuhan, ucapkan syukur kepada Yesus atas semua yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Sampai kapanpun kita tidak bisa membalasnya, karena cintanya Tuhan sempurna, keselamatan yang dahsyat dan ajaib. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu untuk kemuliaan-Mu. Saya mau menyanyikan betapa hatiku, karena nanti kita mau baca Injil Matius pasal 25, 14-30, yang berkaitan dengan Yesus memberikan perumpamaan tentang talenta-talenta. Segala macam potensi talenta yang Tuhan berikan buat hidup kita. Tapi banyak kali orang Kristen, kita hamba Tuhan, tidak peduli, tidak mengembangkan talenta potensi yang Tuhan berikan. Padahal Tuhan mau apa yang Tuhan berikan aja untuk tujuan yang mulia, untuk kemuliaan Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, amin, haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku menjadi alat-Mu seumur hidupku, amin, haleluya. Betapa hatiku, dalam Roma pasal 12 ayat 1, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Oh, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala galanya di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah
kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala kalanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Nama Tuhan Yesus, Juru Selamatku yang sangat ku cintai Bapa. Betapa hatiku, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami membaca firman-Mu Bapa. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosa salahku. Aku orang berdosa Bapa. Aku tidak ada arti apa-apa. Itu semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu. Pakailah hidupku. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, aku hauskan firman Tuhan. Bentuk hidup kami Bapa, supaya kami menjadi serupa dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Oh, terima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah panggil pilih kita dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kita yang sudah memilih Tuhan, tapi Tuhan Yesus yang sudah pilih kita. Tuhan sudah menetapkan kita supaya kita pergi menghasilkan buah, dan buahmu tetap. Dan sesuai firman pula Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Tuhan sudah panggil pilih kita, tidak main-main loh Bapak Ibu. Dia sudah rela berkorban. Nanti di bulan depan, bulan Desember, mulai besok 1 Desember, kita memperingati Natal. Artinya Tuhan sudah begitu cintanya kepada kita. Dia rela lahir untuk kita. Sebetulnya kita tidak pantas, sebab kita orang berdosa. Begitu bejat manusia, banyak kejahatan. Selalu nyalakan Tuhan. Kita tidak pernah bertobat. Sebab itu minta ampun kepada Tuhan. Mari kita mau berada di jalan yang benar. Karena Tuhan sudah panggil pilih kita menjadi milik Yesus. Kita mempersembahkan hidup ini menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu untuk kemuliaan-Mu. Mari kita memakai hidup kita menjadi berkat. Menjadi berkat buat istri, menjadi berkat buat anak, menjadi berkat buat tetangga, menjadi berkat buat keluarga, menjadi berkat buat jemaat, menjadi berkat buat siapapun, menyenangkan hati Tuhan. Kita mencari perkenanan Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan dari Tuhan. Supaya hidup yang satu kali ini, Tuhan berikan kita talenta, potensi yang luar biasa. Kita mau kembangkan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Oh, terima kasih kepada Yesus. Semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita. Bukan karena kita yang baik, tapi karena Yesus yang baik. Semuanya bersentral, berpusat kepada Tuhan Yesus yang sangat cinta kepada Bapak, Ibu, Saudara semua. Amin. Mari saya mau baca Matius pasal 25. Kemarin kita sudah membaca tentang 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana. Komitmen kita, mari 5 gadis yang bijaksana. Itu menjadi kerinduan kita. Kalau menjadi gadis yang bijaksana, mari mengerti talenta potensi yang Tuhan berikan buat kita. Kita mau pergunakan untuk Tuhan. Ayat 14, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Berarti Tuhan mempercayakan kepada kita. Kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita jangan sampai dihilangkan, saudara. Jangan sampai Tuhan berkata, I don't trust you anymore. Jangan sampai Tuhan tidak percaya lagi. Berarti Tuhan masih percaya kepada saya. Tuhan masih percaya kepada Bapak Ibu. Tuhan masih percaya kepada hamba-hamba Tuhan. Mari jaga kepercayaan.
trust yang Tuhan berikan buat kita, yaitu mari berikutnya. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, yang satu lagi masih memberikan kesanggupan lalu berangkat. Jadi ada 3 talenta. Yang pertama, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ya berangkat. Masing-masing kita, Tuhan tahu. Ya, kesanggupan kapabilitas kita Tuhan Maha tahu. Ada yang hebat seperti Billy Graham dikasih kehebatan, kesembuhan ilahi, macam-macam. Ya Benny Hinn, ya semua hamba Tuhan beda-beda. Rasul Paulus, Abraham, Ishak, Yakub, semua setiap termasuk saya dikasih talenta sama Tuhan, main gitar, menyanyi, menyampaikan firman Tuhan. Berbagai macam talenta Tuhan berikan kepada hamba-hamba Tuhan. Yang penting di sini dikembangkan atau tidak. Mari kita lihat ini. Ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima talenta itu. Dia menjalankan uang itu. Lalu beroleh laba 5 talenta. Tolong Bapak gariskan. Kalimat kata yang berkata, ia menjalankan uang itu. Menjalankan. Berarti ini kalimat aktif. Kalimat produktif. Bukan pasif. Setiap kita punya talenta, termasuk saya. Tuhan berikan talenta menyanyi. Tuhan berikan talenta saya main gitar, bisa main piano, bisa khotbah, bisa bersuara. Kembangkan itu. Saya kembangkan main gitar untuk kemuliaan Tuhan seperti hari ini saya menyanyi. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Mari setiap kita Tuhan berikan talenta, potensi, kemampuan yang luar biasa itu ingat datang dari Tuhan. Maka dikatakan itu ia menjalankan, menerima, tolong garis bawahi kalimat menerima dan menjalankan. Kita sudah terima dari Tuhan dan kita harus menjalankannya. Berarti kita menjadi anak Tuhan yang produktif, bukan menjadi anak Tuhan yang pasif. Demikian berikut ayat 17. Hamba yang menerima 2 talenta sama, itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Ada laba, ada hasil, ada hal yang positif, value, nilai, ada nilai. Di garis bawah itu saudara, 5 talenta. Kembangkan 5 talenta, 2, ada angka 2. Itu berarti value, ada nilai. Mari kita menjadi anak Tuhan. Kita mau memiliki nilai-nilai yang berarti, yang menyenangkan, Tuhan punya value. Kita orang Kristen harus punya nilai, value di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Jangan sampai value-nya negatif. Bukan menjadi batu sandungan, tapi kita menjadi berkat, menjadi terang kemuliaan Tuhan. Ayat 18. Tapi hamba yang menerimanya 1 talenta pergi dan menggali lubang di dalam tanah, menyembunyikan. Tolong di garis bawahi, menerima dan menyembunyikan. Menerima dari Tuhan, banyak menerima berkat Tuhan, tapi disembunyikan. Banyak orang Kristen terima pertolongan Tuhan, tapi tidak mau bersaksi, tidak mau mencari jiwa, tidak mau beritakan berita kebaikan dari Tuhan, diam saja. Sudah banyak kita terima dari Tuhan, malah banyak orang Kristen, banyak mereka bersyukur, tidak bersyukur tapi malah bersungut-sungut sama Tuhan. Jahat, maka dikatakan, baca berikutnya. Lama sudah itu pulanglah Tuhan hamba itu, lalu mengadakan perhitungan. Tolong garis bawahi, perhitungan sudah. Jadi semua ada diperhitungkan loh. Bapak Ibu usaha, bisnis, bekerja, pasti ada hitung-hitungannya sudah. Ya, waktu saya menjadi direktur HRD di perusahaan, ya, pasti setiap menerima karyawan, apalagi kalau diangkat punya jabatan manajer, ada hitung-hitungannya sudah. Gajinya saya menghitung. Gaji seorang berapa, ada equal dengan prestasi yang harus dia kerjakan. Termasuk memberikan bonus, ada hitung-hitungannya, ada kalkulasinya. Demikian kehidupan kita di hadapan Tuhan. Tuhan sudah kasih gratis nafas, berkat segala macam. Tapi Tuhan lihat kita menjadi Tuhan yang pasif atau produktif, tahu diri atau tidak. Banyak orang Kristen tidak tahu diri. Kita diberkati sama Tuhan, tapi diam-diam saja malu. Banyak orang Kristen ngomel, bisanya komplain saja, tidak pernah bersyukur sama Tuhan. Mari jangan kita ubah. Kita harus berubah, saudara. Berubah, kita mau cinta Tuhan. Betapa banyak kasih setia Tuhan yang luar biasa. Kita harus kembangkan. Mari kita jangan jadi hamba yang malas. Coba kita lihat. Apa yang dikatakan? Disembunyikan jahat, saudara. Mari ayat kata baca. Ya, ayat aku telah ayat 20. Ya, lalu memakan perhitungannya ayat 20. Hamba yang menerima 5 talenta sudah datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat. Aku telah beroleh laba 5 talenta. Lihat itu, kepercayaan. Tuhan berikan kepada kita, setiap kita kepercayaan. Jangan sampai nanti kepercayaan yang Tuhan berikan itu hilang begitu saja.
tapi kita mau kembangkan. Oh, kita terima kasih kepada Tuhan. Sungguh, saya berterima kasih sama Tuhan. Kalau bisa melakukan pekerjaan Tuhan sampai detik ini, bukan karena saya yang baik, tapi karena Yesus yang baik. Uria sakala magarmaturi. Jangan pernah kita baik, jangan pernah kita berkata kita yang baik, bukan. Tapi Yesus yang baik, yang mencintai Bapak Ibu, karena Tuhan mau supaya suatu hari kelak kita punya tempat yang kekal di surga buat selama-lamanya. Ikuti SOP-nya Tuhan. Jangan atur sendiri, jangan sampai seperti talenta yang diberikan kepada orang jati tadi. Dikasih satu talenta, disembunyikan. Dia menerima berkat Tuhan, tapi disembunyikan. Malah banyak bersungut, dia ngomel. Bersungut. Ayat 21. Maka ketuanya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan. Amin. Suatu hari kelak Yesus akan datang, Bapak Ibu ya. Nanti akan ditanggung jawab yang besar. Apa nanti tanggung jawab besar? Nanti di kerajaan 1000 tahun janji Tuhan, kalau sudah baca Wahyu pasal 20. Akan memerintah sudah kerajaan 1000 tahun. Dikasih tanggung jawab yang besar. Maka kepercayaan dan Tuhan. Tadi Tuhan punya rencana. Buat setiap kita talenta yang Tuhan berikan buat kita, Tuhan punya rencana. Kita kembangkan menjadi anak Tuhan yang produktif. Anak yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Lakukan semuanya dengan hati yang bersih. Hati yang tulus untuk Tuhan. Karena Tuhan mau nanti kelak Tuhan berikan kepercayaan lebih besar lagi. Amin. Terus ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan padaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata Tuhan kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Oh, masuk dan bahagia. Nanti kalau bersama bahagia kita, sungguh bahagia. Kini datanglah hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam dan menuai ke tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungkut dari tempat yang di mana Tuhan tidak menabur. Jawaban ini jahat ini. Statement jahat. Jangan menjadi statement. Jadi anak Tuhan seperti ini, saudara. Ayat 14, ayat 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuanku. Waduh, saudara. Berani gawat ini. Di dalam tanah nih. Terimalah kepunyaan Tuhan. Wah, sombong banget. Hati-hati, saudara. Jangan sombong-sombong di hadapan Tuhan. Hati-hati, saudara. Takut sama Tuhan. Ya, 26. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan mengut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang punya kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apa juga akan ada padanya, akan diambil dari akan diambil, saudara. Hati-hati, nanti akan diambil. Selesai ayat 30. Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kerta gigi. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari melalui firman Tuhan yang begitu indah buat setiap kita. Kita mau cinta Yesus. Selagi kita cinta Yesus, selagi Tuhan berikan kesempatan, jangan pergunakan kesempatan dengan hal yang sia-sia. Jangan sampai nanti Tuhan berkata, I don't trust you anymore. Jangan sampai. Tapi kepercayaan yang Tuhan berikan kita mau kembangkan. Tuhan berikan kesempatan buat setiap kita melalui firman-firman yang sudah kita dengar. Mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Selagi Tuhan berikan kehidupan buat kita, selagi Tuhan berikan kesempatan, selagi Tuhan berikan berkat, semuanya pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kebutuhan diri sendiri. Bukan disembunyikan, bukan. Tapi Tuhan mau supaya semua dikembalikan untuk Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu untuk kemuliaanmu. Mari Tuhan mau bagi setiap kita untuk tujuan yang mulia, untuk kemuliaan Tuhan. Segenap hidupku Bapa, pakai tubuh jiwa rohku, hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan permohonanku, sebab tak ku miliki harta kekayaan
yang cukup berarti ku persembahkan. Hanya di Tuhan seluruh hidupku, tubuh jiwa rohku ya Bapa. Terimalah Tuhan Yesus, pakailah hidupku menjadi alat-Mu untuk kemuliaan-Mu. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat malam. Sebelum Bapak Ibu berbaring tidur, mari kita mau berjaga dan berdoa, berpegang kepada firman Allah. Talenta yang Tuhan berikan buat kita, mari jangan kita sembunyikan. Pergunakan semua untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu diberkati bukan untuk menikmati egois kita. Diberkati itu memberkati, kembangkan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.